Finished. Tada. Film diawali memperlihatkan 4 orang anggota mafia yang sedang memuat paket barang haram siap edar yang mereka sembunyikan di dalam buah semangka. Tak jauh dari sana terdapat seorang sniper jitu. Ia diketahui bernama Robbie dan langsung membidik seorang pengawal yang sedang berjaga di depan markas. Setelah itu, para anak buah Robbie menyerbu ke dalam markas, membantai satu persatu anggota mafia di sana. Empat orang anggota mafia yang sedang berada di belakang markas sempat mendengar suara tembakan. Namun mereka semua belum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba semua lampu padam, hingga baku tembak sengit terjadi di antara mereka semua. Sekarang yang tersisa hanya tinggal 1 orang saja. Ternyata kelompok Davis dipimpin oleh seorang kapten yang diketahui bernama Sandy. Kemudian Sandy bertanya kepada si anggota mafia yang masih tersisa, apakah dirinya kenal dengan pria yang ada di dalam foto ini. Ternyata tujuan Sandy menyerang markas ini tak lain adalah untuk mencari pelaku yang telah menghabisi putrinya. Dengan kata lain, tujuan utama Sandy sebenarnya adalah untuk balas dendam. Si anggota mafia yang tidak ingin mati langsung memberikan informasi yang Sandy butuhkan. Sebelum membakar markas ini, Andy sempat menyuruh para anak buahnya merampas uang milik mafia yang berjumlah jutaan dolar. Lalu adegan film berpindah pada 9 hari sebelumnya. Sandy yang tinggal seorang diri menetap di sebuah kawasan terpencil. Selama ini untuk menyambung hidup, Sandy bekerja di toko perkakas. Setibanya di tempat kerja, Sandy terlihat terus melamun. Ia terlihat tidak begitu bersemangat dalam melayani para pelanggan. Alhasil Sandy pun ditegur oleh atasannya. Rupanya ini bukanlah pertama kalinya Sandy tidak fokus dalam bekerja. Jika terus seperti ini, si atasan dengan terpaksa harus memecat Sandy. Sandy yang membutuhkan pekerjaan ini, ia pun lantas meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Expect a little bit more. Last chance. Singkat cerita, Sandy menemui seorang psikiater, membahas masalah psikologi Sandy yang selalu suka melamun dan tidak pernah bisa fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mendengar itu, si dokter lantas meminta Sandy menceritakan kapan pertama kali semua gejala itu ia rasakan. Sandy pun lantas menceritakannya. Ternyata Sandy adalah seorang kapten marinir yang pernah bertugas di Afghanistan. Saat itu Sandy bersama puluhan anak buahnya diserang oleh pihak musuh. Seluruh anak buah Sandy tewas dalam serangan tersebut. Yang tersisa hanya Sandy dan 3 orang lagi anak buahnya. Dan sejak saat itu rasa bersalah dan penyesalan mempengaruhi kesehatan mental Sandy. Their empty eyes. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Cynthia yang tengah berdebat dengan ibu kandungnya. Si ibu menegur Cynthia yang terlalu sering keluyuran. Cynthia mengatakan dirinya sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan Cynthia meminta si ibu agar tidak perlu khawatir, karena Cynthia bisa menjaga dirinya sendiri. Just be safe. Love you. There she is. Ternyata pacar Cynthia yang diketahui bernama Jack sudah menunggu di depan rumah. Dan rupanya Jack adalah seorang kurir barang haram, dan Cynthia sudah mengetahui hal itu. Kendati demikian, ternyata Cynthia sama sekali tidak pernah menyentuh yang namanya barang haram.
Dan kebetulan pula Jack juga melarang Cynthia memakai barang haram jenis apapun. Kemudian Jack mengajak Cynthia menjemput paket barang haram. Okay. Singkat cerita, Jack bertemu dengan temannya yang diketahui bernama Bob. Saat itu juga Bob menyerahkan paket barang haramnya kepada Jack. Thanks, man. Lalu pada malam harinya, Jack mengajak Cynthia ke rumah teman kuliahnya yang sedang mengadakan pesta. Di sana Cynthia dan Jack berpesta sembari minum-minum. Sedangkan yang lainnya berpesta sembari mengkonsumsi barang haram jenis baru. Namun di tengah pesta, Jack dihubungi oleh Bob. Bob meminta Jack mengantar paket barang haram keluar kota sekarang juga. Jack lantas memberitahu Cynthia kalau dirinya harus pergi keluar kota selama seminggu untuk menyelesaikan sebuah urusan. Kemudian Jack meminta teman kuliahnya yaitu Roy untuk menjaga Cynthia selama ia tidak ada, termasuk mengantar Cynthia pulang apabila pesta sudah usai. Namun tak lama setelah itu Cynthia malah dipaksa oleh teman-temannya memakai barang haram jenis baru. Awalnya Cynthia menolak karena dirinya belum pernah menggunakan barang haram jenis apapun. Apalagi barang haram jenis baru ini yang dosisnya terlalu tinggi. Tapi karena terus dipaksa, Cynthia pun jadi tidak enak hati dan pada akhirnya mau mencoba barang haram jenis baru tersebut. Dan setelah menggunakan barang haram tersebut, Cynthia malah mengalami kejang-kejang. Sampai pada akhirnya Cynthia pun tewas di tempat. Beberapa hari kemudian Cynthia akhirnya dimakamkan. Dan ternyata Cynthia adalah anak mantan kapten marinir yaitu Sandy. Sampai saat ini Sandy masih belum bisa ikhlas mendapati putri sematawayangnya tewas secara mengenaskan. Lalu kita diberitahu alasan kenapa Sandy bercerai dengan istrinya dan berpisah dengan anak sematawayangnya. Semua itu berawal sejak mental Sandy terganggu setelah bertugas di Afghanistan. Trauma yang ia alami membuat Sandy gampang marah dan mengamuk tanpa sebab. Demi keselamatan anak dan mantan istrinya, Sandy memilih mengasingkan diri. Sebelum pergi, Sandy masuk dulu ke kamar mendiang anaknya. Tak lama kemudian, Sandy melihat ponsel milik Cynthia. Dan secara tak sengaja, Sandy membaca pesan terakhir dari pacar Cynthia yaitu Jack. Jack meminta Cynthia mendatangi dirinya di markas Bob. Rupanya Jack belum tahu kalau pacarnya yaitu Cynthia sudah tewas karena overdosis. Ternyata Sandy sudah lama mengetahui kalau Bob adalah seorang bandar barang haram. Bahkan Sandy juga mengetahui di mana alamat markas Bob. Sandy sama sekali tidak menyangka kalau pacar anaknya yaitu Jack merupakan kacung barang haram. Sandy sangat yakin Jack lah yang telah mempengaruhi anaknya untuk memakai barang haram tersebut. Saat itu juga Sandy kembali ke rumahnya. Kemudian Sandy mengambil senjata dan bersiap akan pergi ke suatu tempat. Rupanya Sandy sudah bertekad akan memberantas semua pengedar barang haram. Karena ulah mereka semua yang mengedarkan barang haram tersebut, anak Sandy tewas secara mengenaskan. Berpindah ke Jack yang sudah sampai ke markas Bob. Kemudian Bob dan juga Roy memberitahu Jack kalau pacarnya yaitu Cynthia sudah tewas akibat OD. Mendengar itu tentu Jack sangat marah kepada Roy. Padahal waktu itu Jack sudah berpesan kepada Roy agar menjaga Cynthia selama ia tidak ada. Apalagi Jack tahu betul kalau pacarnya itu bukanlah seorang pemakai barang haram. It doesn't make sense. Pepperoni and cheese pudding! I'm sorry. Jack yang sedih, kecewa dan marah, ia pun memilih pergi dari sana. Secara kebetulan pula Sandy baru sampai ke markas tersebut dan sempat berpapasan dengan Jack. Namun Sandy belum mengetahui kalau Jack adalah pacar mendiang anaknya yaitu Cynthia. Setibanya di dalam markas, Sandy langsung membrutal membantai orang-orang di sana. Setelah itu Sandy mengambil sebuah senjata dan langsung membantai teman Jack yaitu Roy. Setelah itu Sandy menginterogasi Bob di mana keberadaan pacar anaknya yaitu Jack. Lalu tiba-tiba seorang anak buah Bob berhasil menyergap Sandy dari arah belakang. Di saat Bob bersiap akan menghabisi Sandy, inilah yang pada akhirnya terjadi. Davis pun muncul dan berhasil menyelamatkan Sandy. I had it handled.
Ternyata Davis adalah mantan anak buah kesayangan Sandy saat di militer dulu. Di dalam perjalanan menuju pulang, Sandy bertanya kepada Davis, kenapa dirinya bisa berada di markas Bob. Davis menjawab, tadinya ia ke rumah Sandy untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian Cynthia. Dan di rumah Sandy, Davis menemukan secari kertas yang bertuliskan alamat markas Bob. Untungnya Davis datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Sandy. Davis lantas balik bertanya, apa yang membuat Sandy nekat mendatangi markas Bob seorang diri dan membrutal membantai semua orang di sana. Sandy mengatakan dirinya ingin balas dendam atas kematian anaknya yaitu Cynthia, yaitu dengan membantai seluruh pengedar barang haram dimulai dari markas Bob. So they really are bad people in the world, then. Pada malam harinya, Sandy ditelepon oleh si mantan istri yaitu Maria. Maria bertanya terkait ponsel Cynthia yang dibawa oleh Sandy. Sandy mengatakan ia menyimpan ponsel tersebut sebagai kenang-kenangan. Maria lantas meminta Sandy untuk kembali bersamanya, karena Maria merasa sangat kesepian sejak ditinggal oleh Sandy dan juga Cynthia anak mereka. Sandy pun berjanji, apabila urusannya sudah selesai ia akan kembali lagi ke pelukan Maria. I didn't know it. Thank you. Be careful. Singkat cerita, Sandy bertemu dengan Robbie di sebuah kafe. Robbie sang sniper jitu yang kita lihat di awal film tadi. Sama seperti Davis, Robbie juga adalah mantan anak buah Sandy saat di militer dulu. Robbie lantas mengucapkan belasungkawa atas kematian anak Sandy. Tak lama kemudian datanglah Davis bersama satu lagi rekan mereka yang diketahui bernama John. Mereka kembali mengenang pengalaman buruk saat bertugas di Afghanistan dulu, yang dimana sebagian besar rekan mereka tewas diserang oleh pihak musuh. Yang tersisa hanya Sandy bersama 3 orang anak buahnya ini. Sama seperti Sandy, Davis juga mengalami trauma yang menghantuinya sampai sekarang. Saat bertugas di Afghanistan dulu, Davis dengan begitu terpaksa harus menghabisi seorang bocil warga lokal yang membawa sebuah bom waktu. The lads managed to get Charlie Cousins after that. Setelah selesai mengenang masa lalu, mereka lantas bermain bola biliar. Kemudian Sandy bercerita tentang misinya, yaitu memberantas seluruh pengedar barang haram di kota ini, termasuk menghabisi Jack yaitu pacar mendiang anaknya. Sandy menyalahkan mereka semua atas kepergian anaknya yang tewas secara tragis. Mendengar itu, Davis dan kawan-kawan bersedia membantu Sandy dalam menjalankan misi balas dendamnya, karena mereka semua sudah rindu membrutal seperti dulu kala. Sementara itu, Jack masih dihantui rasa bersalah atas kematian Cynthia. Kalau seandainya waktu itu Jack tidak meninggalkan Cynthia, mungkin sekarang sang pacar masih hidup. Tak lama berselang, 3 orang preman datang dan menantang Jack berduel. Rupanya ketiga preman ini menaruh dendam kepada Jack akibat masalah barang haram. Jack yang pikirannya sedang runyam langsung menyanggupi tantangan dari ketiga musuhnya ini. Namun saat perkelahian akan terjadi, seorang wanita datang dan langsung membawa Jack pergi. I caught you leaving. Sorry. Okay. Ternyata wanita ini adalah ajudan ayah Jack dan ia diketahui bernama Lucy. Rupanya si ayah ingin sekali bertemu dengan Jack. Not your fault. The product. Berpindah ke Robbie yang tengah membawa Sandy untuk membeli senjata ilegal. Robbie lantas memberitahu Sandy kalau bandar senjata ilegal yang akan ia temui adalah antek-antek bos kartel yang berkuasa di wilayah timur. Singkat cerita, Sandy bertemu dengan si bandar senjata ilegal. Tanpa membuang waktu lagi, Sandy langsung membeli senjata yang ia butuhkan. Si bandar yang penasaran lantas bertanya kepada Sandy apa yang akan ia lakukan dengan perlengkapan senjata ini. Tanpa ragu sedikit pun, Sandy langsung memberitahu si bandar kalau senjata ini akan ia gunakan untuk menghabisi bos kartel yang berkuasa di wilayah timur. Tak lama setelah Sandy pergi, si bandar berusaha melapor kepada si bos kartel wilayah timur perihal Sandy yang berniat ingin menghabisinya. Namun belum sempat terhubung, ternyata Sandy kembali lagi dan langsung melumpuhkan si bandar. Si bandar yang tidak ingin mati, ia pun langsung memberitahu Sandy alamat markas bos kartel yang berkuasa di wilayah timur.
Berpindah ke Lucy dan juga Jack. Lucy singgah di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Kemudian seorang pria datang dan langsung menyerang Lucy. Untungnya Lucy berhasil diselamatkan oleh Jack. Namun sialnya saat ingin masuk ke dalam mobil, Jack dan Lucy malah diculik oleh sekelompok orang. Kemudian Jack dan Lucy dibawa ke sebuah tempat. Ternyata yang menculik mereka berdua adalah geng kartel wilayah timur. Si bos kartel yang bernama Jarod langsung memberitahu Jack alasan kenapa dirinya menculik Lucy. Ternyata Lucy telah menyusup ke dalam markas produk barang haram milik Jarod. Kemudian Lucy mencampuri serbuk racun ke dalam paket barang haram siap edar milik geng kartel Jarod. Akibat dari itu, ratusan orang pelanggan Jarod tewas karena overdosis. Dan salah seorang yang terkorban adalah pacar Jack sendiri, yaitu Cynthia. Lucy lantas memberitahu Jack kalau yang menugaskan dirinya adalah ayah Jack sendiri. Kemudian Jarod dan para anak buahnya bersiap akan menghabisi Lucy dan Jack. Namun tiba-tiba terjadi serangan dari jarak jauh. Yang menyebabkan Jarod dan sebagian besar anak buahnya tewas bergelimpangan. Ternyata yang melakukan serangan tak lain adalah Sandy bersama ketiga orang anak buahnya. Di tengah itu Jack berhasil melarikan diri menggunakan mobil milik geng kartel. Kemudian Dapis bertanya kepada seorang anggota geng kartel yang ternyata masih hidup terkait siapa lagi bandar barang haram besar yang ada di kota ini. Pria ini lantas mengatakan, masih ada seorang bos kartel besar yang berkuasa di wilayah utara. Dan ia langsung memberitahu alamat markas bos kartel tersebut. Singkat cerita, Jack telah sampai ke rumah ayahnya. Ternyata ayah Jack adalah bos kartel yang berkuasa di wilayah utara. Dan ia diketahui bernama Julian. Julian sendiri bermusuhan dengan Jarod dan terlibat persaingan bisnis barang haram. Sehingga Julian pun nekat menugaskan ajudannya yaitu Lucy meracuni semua barang haram yang diedarkan oleh Jarod, sehingga menyebabkan ratusan pelanggan Jarod tewas karena overdosis, termasuk pacar Jack sendiri yaitu Cynthia. Dan selama ini Jack tidak pernah akur dengan ayahnya ini, sehingga Jack pun memilih hidup sebatang kara dan menjadi kurir barang haram untuk menyambung hidup. Death. How much more pain? Will never understand, and I want you to be. Sementara itu Sandy dan para anak buahnya kembali beraksi, menyerbu salah satu markas barang haram milik Julian yaitu ayah Jack. Adegan penyerbuan ini tentunya sudah kita lihat di awal film tadi. Hingga baku tembak sengit terjadi di antara mereka semua. Satu persatu anggota geng kartel tewas mereka habisi. Yang tersisa hanya tinggal satu orang dan langsung Sandy interogasi terkait alamat keberadaan Jack dan juga ayahnya yaitu Julian. Karena tidak ingin mati, pria ini langsung memberitahu informasi yang Jack butuhkan. Tak sampai di situ, Sandy dan para anak buahnya juga merampas uang milik Julian yang berjumlah 3 juta dolar. Bukan hanya itu saja, mereka juga membakar markas tersebut. Di keesokan harinya, Julian memberitahu Jack perihal markas barang haramnya yang dibakar oleh sekelompok mantan militer. Bukan hanya itu saja, uang berjumlah 3 juta dolar juga telah mereka rampok. Julian yang murka telah menugaskan beberapa orang anak buahnya membantai kelompok militer tersebut yang tak lain adalah Sandy dan ketiga orang anak buah terbaiknya. Berpindah ke Sandy yang baru bangun dari tidurnya. Lalu tiba-tiba seorang pria muncul berniat ingin menghabisi Sandy. Untung saja Dapis dan kawan-kawan muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Sandy. Boss. Setelah itu mereka mulai bergerak menyelesaikan misi terakhir mereka, yaitu membantai Julian dan juga anaknya yaitu Jack. Namun di tengah perjalanan mereka malah dikejar oleh kelompok anak buah Julian. Kemudian Sandy menghentikan mobilnya dan bersiap melakukan penyerangan.
sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Sandy dan ketiga anak buahnya langsung meluncur ke markas Julian. Setibanya di markas, mereka langsung diserang oleh puluhan anak buah Julian. Berada di dalam posisi terpojok, Sandy dan para anak buahnya bersembunyi di dalam sebuah gedung. Kemudian mereka berpencar dan lanjut melakukan penyerangan, membantai para anak buah Julian yang berusaha masuk ke dalam gedung tersebut. Alhasil seluruh anak buah Julian tewas bergelimpangan dan hanya tersisa satu orang saja. Si anak buah yang masih tersisa langsung memberitahu kalau mantan istri Sandy yaitu Maria telah diculik oleh Julian. Ia juga memberitahu alamat persembunyian Julian sekarang. Berpindah ke Julian yang mendapat kabar perihal seluruh anak buahnya yang telah tewas dibantai. Saat itu juga Julian membawa anaknya yaitu Jack kabur ke luar negeri. Namun belum sempat pergi, para pengawal Julian malah tewas dihabisi oleh Sandy dan para anak buahnya. Setelah itu Sandy menginterogasi Julian terkait keberadaan mantan istrinya sembari ditodongi senjata. Julian berjanji akan memberitahu alamat keberadaan mantan istri Sandy, asalkan Sandy tidak menghabisi anak Julian yaitu Jack. Julian mengatakan Jack sama sekali tidak terlibat atas kematian anak Sandy yaitu Cynthia. Akhirnya Sandy pun setuju dengan kesepakatan ini. Setelah Julian memberitahu alamat keberadaan mantan istrinya, Sandy pun langsung menghabisi Julian. Sementara Jack, Sandy biarkan hidup untuk menepati janjinya kepada Julian. Setelah itu Sandy bersama ketiga anak buahnya langsung pergi dari sana untuk menjemput mantan istri Sandy. Seminggu kemudian Sandy dan ketiga anak buahnya kembali berkumpul. Sandy memberitahu kalau ia dan mantan istrinya sekarang sudah rujuk kembali. Sandy juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga anak buahnya ini karena telah membantu dirinya menyelesaikan misi balas dendam. Dan berkat mereka berempat, sekarang kota ini sudah bersih dari para kartel yang mengedarkan barang haram. Dan apabila ada geng kartel baru yang bermunculan, Sandy dan ketiga anak buahnya ini siap untuk kembali beraksi, membersihkan kota ini dari peredaran barang haram. Kemudian film pun selesai. Finished.